luar sana itu informasi datangnya itu hanya dari sesama pemegang aset. Ya, tapi kalau di Nagaya ini memang manajemen sangat komitmen. Kami dari manajemen tuh sangat concern terhadap edukasi dan informasi yang menyebar itu benar. Jadi kembali di Nagaya, Bapak Ibu bagi Anda yang sedang menyaksikan ya, tujuan kami untuk membuat Anda beli Nagaya itu sebenarnya nomor 2 atau nomor 3. Tapi tujuan kami utama adalah memberikan informasi yang benar dan lengkap tentang Nagaya. Ya, informasi yang benar dan lengkap tentang Nagaya. Setelah Anda sudah dengar informasi yang benar dan lengkap itu, silahkan Anda buat keputusan sendiri. Ya, jadi kalau ada yang bilang, wah saya kurang percaya dengan Nagaya, biasanya kami nggak akan paksa mereka untuk beli, tapi kami tanya, nggak pahamnya di mana? Ya, nggak pahamnya di mana biasanya ya Pak ya, dengan kita berikan informasi yang benar dan lengkap tersebut malah jadi beli Pak biasanya. Iya, betul sekali Pak Dani. Dan mungkin ini menjadi catatan juga ya buat teman-teman semua, ya bahwa kami di Nagaya sebenarnya sedang membuat atau sedang membangun sejarahnya sendiri, ya. Karena seperti tagline kita ya Pak Dani ya, sejak awal bahwa Nagaya ini ingin membangun kepercayaan dan nilai itu lewat 2 hal. Yang pertama lewat legalitas dan yang kedua lewat transparansi. Ya, dan seperti kita tahu, ini 2 hal yang sebenarnya kurang umum ya, atau bisa dikatakan mungkin agak tabu ya di dunia kripto atau di industri kripto aset digital ini. Transparansi dan legalitas itu 2 hal yang sebisa mungkin kalau bisa diumpetin gitu. Kalau bisa jangan muncul di permukaan, jangan sampai itu menjadi sebuah tuntutan dan standar baru yang dituntut oleh para pelaku. Ya, jadi kalau kita bicara kan pelaku ini bisa investor, bisa trader, ya orang-orang awam. Nah, sementara pelaku di industri ini sendiri bisa dari developer, ya, bisa dari market sendiri, gitu kan. Dan kita tahu market itu kan pasti di belakang itu juga ada oknum, ada orang-orang, ada manusianya, betul ya. Dan semuanya punya kepentingan bisnis, ya. Tentu ujung-ujungnya mereka ingin meraup keuntungan. Nah, bagaimana meraup keuntungannya? Nah, itu dia, ya. Ada yang cukup baik, ya, ingin membangun industri ini agar win-win, saling menguntungkan. Nah, tapi seringkali ya, Pak Dani, kita harus bicara apa adanya. Seringkali win-winnya itu main mata antara pihak market dengan developer saja. Nah, yang akhirnya banyak dirugikan justru para investor atau para trader yang sebenarnya tidak banyak tahu di balik industri ini sebenarnya apa. Ya, nah itu sangat disayangkan Pak. Nah, sementara di Nagaya sendiri dari awal kita ingin membangun Nagaya ini lewat legalitas dan transparansi, membangun nilainya ya, dan membangun kepercayaan. Ini nggak umum sekali ya. Dan menarik sekali Pak Dani, kalau tadi Pak Dani juga sudah menyinggung bahwa kita ini menempatkan tujuan agar sebanyak mungkin orang beli Nagaya itu di nomor 2 atau 3 ya, tapi kita menempatkan edukasi itu di nomor 1, dan itu fakta, itu sebuah realita. Itu sebabnya kenapa manajemen selalu hadir ya Pak Dani ya, betul ya. Dan unik loh Pak, tadi kalau kita mengikuti percakapan hari ini di Telegram Pak Dani ya, ada dari Pak Sam ya, dari Papua Barat. Boleh saya baca ini Pak? Boleh Pak, terbuka. Saya udah siapkan juga, tapi silakan Bapak yang baca. Oh, oke. Ya, jadi Pak Sam itu menulis ya, percaya Nagaya real investasi, ayo beli. Tidak yakin Nagaya real investasi atau sebagai real investasi, silakan nonton saja. Ya, mau tahu lebih banyak, ikuti Zoom ya. Nah, seperti malam hari ini. Ya, bagi yang masih ragu-ragu, ya tunggu saja sampai harga Nagaya $100 per koin. Nah, ini luar biasa. Ini dari Pak Sam ya.
Jadi Ya. sebenarnya Pak Sam ini sudah mewakili apa yang memang dikerjakan, apa yang menjadi idealisme dari perusahaan ya, dari Nagaya itu sendiri. Nah, lebih lanjut Pak Sam menulis demikian. Lebih lama Nagaya masuk market, kualitas Nagaya semakin teruji. Dan itu betul sekali. Ya, tingkat kepercayaan pasar akan semakin tinggi. Jadi ini bertolak belakang dengan pemikiran sebagian holder bahkan ya, pada nih holder Nagaya justru mengkhawatirkan semakin lama justru kepercayaan semakin menurun. Tapi bagi teman-teman yang paham sebenarnya apa yang sedang dikerjakan di tahap-tahap sebelum Nagaya masuk market, seperti Pak Sam ini, tahu bahwa justru semakin fondasi yang dibangun itu semakin kokoh, ya, artinya fundamental Nagaya juga semakin kuat, maka sebenarnya itu akan menimbulkan efek kepercayaan, ya, dan ini berdampak pada nilai. Semakin bernilainya Nagaya itu di mata market dunia, ya. Nah, kemudian dikatakan lebih lanjut, CEO Nagaya dan seluruh manajemen Nagaya, oh ini terima kasih ya, ucapan terima kasih ya, buat profitnya selama 2 tahun. Sama-sama Pak Sam. Saya mewakili manajemen yang lain. Ya, 2 tahun 2 bulan itu 26 bulan pada. Ya, betul. Jadi dari sejak Januari 2021 sampai Februari 2023 tidak pernah berhenti. Ya, nah, sudah bisa mencapai, ini luar biasa, 26 bulan profit sharing yang diterima oleh Pak Sam itu mencapai lebih kurang 63 juta lebih jika harusnya 15.000. Ya. Tapi tolong bagi Anda yang mendengarkan, tolong disesuaikan ya. Anda juga harus tahu beliau punya koinnya berapa banyak. Betul. Tolong disesuaikan. Tapi ini hanya kita membaca statement yang kita terima dari, Anda juga bisa baca sebenarnya ada di NHI ya Pak ya? Ada di NHI ya, di jam berapa tadi itu ya? Sore kok tadi. Sore, betul. Sore ya. Dan itu disebutkan Pak ya, Nagaya wallet balance-nya itu berjumlah 10.195 koin. Oh, jam 12 siang Pak? Oh, jam 12 siang ya. Oke, jadi ada 10.195 Nagaya, dan dari jumlah ini beliau akumulasi rupanya. Jadi Pak Sam ini saya nggak tahu, mungkin ya Pak ya sengaja untuk tidak untuk tidak withdraw ya, untuk tidak withdraw selama 26 bulan ya. Mohon maaf ada penampakan tadi di belakang. Nggak penampakan Pak. Oke ya. Nah, kemudian terakhir beliau, ini USD wallet balance-nya. Jadi ini adalah profit selama 26 bulan yang dikumpulkan itu 4.262,86 US dollar. Luar biasa ya. Itu sebabnya dikalikan 15.000 kurang lebih di 63 juta ya. Tambahkanlah Nagayamu selagi harga masih terjangkau. Salam sukses, salam Nagaya. Nah, tapi poin yang menarik sebenarnya yang di awal ya Pak Dadi, ketika Pak Sam itu menulis dengan tegas, percaya Nagaya sebagai real investment, ayo beli ya. Tapi kalau tidak yakin Nagaya sebagai real investment, silakan nonton saja ya. Itu satu, sebenarnya itu cerminan, karena juga kami dari manajemen juga selalu mengatakan jika apalagi Anda mengharapkan ya keuntungan instan, profit yang instan dari Nagaya, kami selalu katakan sebaiknya Anda tidak perlu beli Nagaya ya, pasti kecewa ya. Tapi kalau Anda memang beli Nagaya untuk mengharapkan kesejahteraan di 5-10 tahun, Anda perlu pertimbangkan. Dan pertanyaannya berapa Nagaya yang Anda akan. Setuju. Menurut saya Pak ya, ini statement dari Pak Sam ini luar biasa karena sangat simpel, dan ini menunjukkan filosofi hidup sebenarnya Pak. Menurut saya beliau ini menunjukkan bahwa hidup ini semuanya, hidup ini penuh dengan
Ya, sekarang gini loh, Anda mau memilih percaya dengan Nagaya, silakan Anda beli. Kalau Anda tidak percaya dengan Nagaya, konsekuensinya adalah sekarang gini, percayanya kapan? Misalkan Anda ditawarkan di bulan Januari tahun 2021, tapi Anda baru percaya Januari tahun 2023. Itu kan pilihan Anda. Ya, berarti mulai Februari, Maret, April. Mulai bulan April 2023 ya Anda akan mulai menerima profit sharing. Ya, tapi konsekuensinya adalah Anda tidak menerima nih profit sharing selama 2 tahun terakhir. Ya, tapi Anda minimal masih akan menerima profit sharing yang dibagikan dari bulan April ke depan. Nah, sekarang kembali, tingkat kepercayaan Anda setinggi apa? Ya, kalau Anda tadinya misalkan tingkat kepercayaannya, oke, saya beli 100. Ya berarti Anda menerima dari April ke depan, Anda menerima profit sharing untuk 100 koin. Tapi tadinya kalau mungkin tingkat kepercayaan Anda lebih tinggi, atau kemampuan beli Anda lebih tinggi, ya berarti konsekuensinya adalah Anda menerima lebih sedikit dari yang Anda harusnya bisa beli. Hidup itu kan penuh dengan pilihan. Ya kalau Anda belum percaya, ya sudah, ya buat keputusan. Saya belum percaya. Mau percayanya kapan? Pas $100, pas $1.000, pas $10.000. Sekali lagi konsekuensinya adalah tadinya Anda bisa beli di harga $4, tapi sekarang Anda jadinya beli di harga $100 atau $1.000. Itu semua konsekuensi. Ya, setiap pilihan yang kita buat itu ada konsekuensinya. Ya, dan saya setuju, Pak. Ya, saya setuju. Justru lebih, ya kita nggak bilang ya, tapi sebenarnya lebih, kita sudah ICO ini sudah hampir 5 tahun. Ya, ICO Nagaya sudah hampir 5 tahun. Justru kalau Anda perhatikan perusahaan aset digital, justru kemampuan finansial mereka itu dibuktikan selama mereka masih dalam tahap ICO. Karena mereka masih mengeluarkan uang sendiri. Beda kalau mereka sudah masuk market, sudah angkat tangan. Nagaya ICO 5 tahun, mungkin kita pecah rekor kali ya Pak, ICO terlama di dunia kali. Dan perusahaan masih ada, masih stabil, masih berjalan, dan hebatnya CEO Anda masih bisa bagikan profit sharing selama 26 bulan tanpa pernah terlambat. Ayo, koin belum masuk market, berarti masih modal sendiri semua istilahnya. Proyek sudah jalan dan sudah bisa memberikan Anda benefit 20 bulan tanpa terlambat. Itu kalau nggak hebat apalagi. Itu berarti benar-benar Nagaya ini sudah dipersiapkan dengan sangat-sangat matang. Betul nggak? Ya, sekali lagi. Ya, seperti contohnya ada yang bilang, Pak, ini saya bacakan satu chat. Mungkin bisa sekalian kita bahas. Ada yang bilang Nagaya itu proyek gagal. Nah, saya nggak ngerti gagalnya dari mana. Kita lihat dari sudut pandang mana. Yang pertama, sudut pandang emas, sukses. 50% disimpan di emas, walaupun masih ada yang pending. Ya, tapi itu kan relatif. Mungkin nanti kita bisa boleh bahas tuh tentang pending ya. Tapi setelah ini, pending dan emas yang sudah disimpan. Sebenarnya kalau kita pikir-pikir, nggak ada bedanya USD pending dan gold. Karena dua-duanya itu sebenarnya hak para holder. Ya, tapi tentu manajemen fokus ingin menyimpan semuanya di dalam garis. Itu komitmen dari kami. Tapi nanti akan kami bahas lebih dalam. Kita lihat dari proyek. Proyek sudah membagikan benefit secara berkala selama 26 bulan. Terus gagalnya di mana? Utilitas. Koin yang belum masuk market sudah bisa ada 6-7 utilitas yang resmi. Ya, kalau melihatnya dari sudut pandang belum masuk pasar, sekali lagi saya menggunakan katanya Pak Yunias, pasar itu niscaya. Ya, kalau parameternya koin yang sudah masuk market itulah berarti koin yang sukses. Coba kita lihat di market berapa banyak koin-koin yang tanda kutip sudah masuk market tapi nilainya drop. Apa itu definisi sukses untuk Anda? Ya, kan katanya kan kalau Nagaya yang proyeknya jalan, utilitasnya jalan, emasnya ada, manajemennya jelas, edukasi jalan lancar, sudah bertahan selama 5 tahun, kondisi keuangan sehat dan stabil, dibilangnya gagal.
Berarti buat mereka definisi yang sukses adalah koin yang sudah masuk market, dong Pak. Pertanyaannya bagaimana dengan koin-koin seperti Terra Luna? Itu sudah masuk market, tapi nilainya bisa turun 99,9%. Apa itu definisi sukses untuk Anda? Koin yang sudah masuk di coin market cap Terra Luna nomor berapa di coin market cap? Itu definisi sukses untuk Anda. Jadi kadang-kadang saya tuh suka nggak paham ya pemahaman dari teman-teman kita di luar sana. Tapi sekali lagi, kembali ke poinnya Pak Sep. Ya, hidup penuh dengan pilihan. Kalau pilihan Anda adalah hanya koin-koin yang sudah masuk market yang sukses, ya silahkan. Konsekuensi Anda berarti Anda tidak menerima profit sharing yang dibagikan kepada para holder Nagaya. Karena Nagaya belum masuk market. Kalau Anda beli Nagaya di market, konsekuensinya Anda akan mendapatkan harga Nagaya bukan di harga ICO. Kita nggak tahu harganya sudah berapa. Ya, jadi hidup itu penuh dengan pilihan. Setiap pilihan pasti ada konsekuensinya. Pertanyaannya, pilihan apa yang mau Anda buat? Konsekuensi apa yang siap Anda hadapi?